Karena diduga ada kaitan dengan hasil tindak pidana, dihentikan sementara sesuai dengan pasal 65, dipakai menampung hasil kejahatan, ada informasi yang tidak benar, atau ada hasil kejahatan yang memang lari ke situ. Katakanlah dari korupsi, ya bisa ke polisi, bisa KPK, bisa kejaksaan. Bisa saja rekening-rekening ajudan dipakai oleh komandannya, bisa sekali ya. 303 ini kalau yang pernah saya alami itu memang ada yang saya tahu tuh. Karena dulu saya pernah punya teman Jenderal Bintang 2, dia pernah pergi ke luar negeri. Ya. Karena dia nggak jadi Kapolda di Sumatera Utara, sebagai hadiah hiburan, udah yuk jalan-jalan keluar lah. Dari mana? Nggak ada duit Pak. Oh ada. Saya tanya dari mana Pak duitnya? Dari 303. Nggak kaget karena 303 itu di sini pidana, di luar kan oke. Di sini pidana tapi dipelihara. Teman Jenderal tadi bilang dia bisa keluar kemana-mana, biaya dari situ. Cuman saya minta siapa yang pegang ditaruh di mana nggak pernah dikasih tahu gitu. Dan si Ricky itu tidak boleh mengambil mendebit rekening orang atas nama orang lain, itu bisa masuk penggelapan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya akan berbincang dengan sahabat saya. Beliau adalah seorang pakar tindak pidana pencucian uang dan juga beliau adalah mantan ketua PPATK. Kita akan perbincangkan masalah rekening, ya, dugaan rekening yang nyangkut di rekening Joshua. Halo, apa kabar Pak Yunus? Sehat? Ya, kabar baik. Ya, sehat-sehat dan semangat terus. Harus semangat ini Pak, karena kita lihat ini negara semakin tidak menentu Pak Yunus ya. Tidak menentu dan bukan semakin baik lah. Ini menarik, jadi kadang-kadang kalau tidak menentu dia semakin baik, ini semakin tidak baik Pak Yunus ya. Iya. Pak Yunus, kemarin kan saya itu ada berbincang-bincang dengan orang tua Brigadir Joshua almarhum ya. Iya. Katanya ketika dia melakukan pemeriksaan rekening koran, di rekening almarhum Joshua itu terdapat angka yang menurut dia agak fantastik. Tertulis RP itu kan rupiah kurang lebih ya, tinggal berapa gitu jumlahnya hampir 100 triliun. Karena dia lihat ada jumlah begitu besar, maka dia konfirmasi ke bank yang bersangkutan. Setelah konfirmasi bank yang bersangkutan dan cross check ke PPATK, katanya itu bukan duit utuh yang ada di rekening. Tapi katanya itu semacam sandi pemblokiran dari PPATK terhadap rekening-rekening yang mungkin dicurigai. Oleh karena itu saya ingin tanya nih sama Pak Yunus sebagai seorang mantan ketua PPATK, apakah itu seperti demikian memang prakteknya? Jadi ini memang terkait dengan penghentian transaksi yang merupakan kewenangan PPATK sesuai dengan pasal 65, 66, Undang-Undang 8 2010 mengenai tindak pidana pencucian uang. Di situ kalau ada rekening atau kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana yang diatur di pasal 2 itu ya, banyak sekali. Jadi PPATK bisa menghentikan. Jadi penghentian sementara. Diblokir ya? Ya, kalau bahasa populer bisa blokir, ke bahasa perbankan bisa ditunda transaksinya. Bisa selama 5 hari itu diperpanjang sampai dengan 20 hari bisa. Setelah itu dia telah dalami berikan ke penyidik untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan apakah ada benar indikasi pidana itu apa tidak, mencari bukti permulaan gitu. Ya. Apakah ketika melakukan yang tadi kita katakan seperti pemblokiran itu disampaikan kepada, misalnya kalau yang bersangkutan sudah meninggal nih, apakah itu disampaikan kepada ahli waris yang bersangkutan? Harus disampaikan sebenarnya kepada pemilik rekening. Seharusnya kalau nggak ada pemilik rekeningnya udah meninggal ya ahli warisnya. Ya begitu juga bank. Kalau bank bisa juga menunda transaksi, dia atur di pasal 26. Kalau diduga berasal dari tindak pidana atau rekening buat nampung fungsinya, atau dia menggunakan dokumen-dokumen yang palsu, bank bisa menunda dalam waktu 5 hari, kemudian lapor ke PPATK minta clearance kalau memang ada indikasi seperti yang diduga ya
nanti bisa dilaporkan dalam transaksi mencurigakan ke PPATK. Menurut saya ada sesuatu yang aneh ya. Saya kan kurang paham nih Pak Yunus. Dan orang tua Joshua juga kurang paham. Waktu rekening koran yang dia dapatkan itu kan tadi saya katakan bahwa ada sejumlah uang sepertinya yang terlihat di rekening koran itu yang RP, tertulis RP, hampir 100 triliun. Tapi setelah dia melakukan cross check katanya itu bukan duit. Tapi itu semacam kode yang berasal dari PPATK yang membuktikan bahwa rekening tersebut dalam status pemblokiran. Apakah memang seperti itu? Kode-kode itu, apa memang seperti rekening itu diblokir, artinya transaksi bisa masuk uang maksimum sebesar jumlah yang disebutkan, maksimumnya. Tapi bukan berarti uang ada sejumlah itu. Jadi dihentikan, diblokir, transaksi bisa uang masuk maksimum seperti itu. Tapi uang itu nggak bisa keluar gitu. Tapi uang tetap bisa masuk pada saat pemblokiran? Bisa masuk ya. Yang penting tidak bisa keluar gitu. Jadi bisa masuk sehingga diberikan batas maksimum yang tinggi sekali sehingga berapapun ini bisa masuk gitu. Ya. Oh, jadi tadi seperti yang saya katakan bahwa ada semacam kode ya yang hampir 100 triliun. Itu berarti kode dari PPATK yang membuktikan bahwa rekening ini dalam status diawasi atau diblokir, tapi duit dari luar tetap bisa masuk sejumlah hampir 100 triliun begitu. Nah, dengan maksimum jumlah yang mungkin terjadi sejumlah itu. Oh gitu. Ya, maksimumnya jadi diberikan kayak plafon lah. Plafon sebesar itu karena diduga ada kaitan dengan hasil tindak pidana, dihentikan sementara sesuai dengan pasal 65. Dihentikan tadi tidak boleh keluar sama sekali. Tapi kalau masih ada mau masuk hasil kejahatan, ya dibiarkan saja, nggak apa-apa masuk. Tapi keluar nggak boleh. Itu blokir pun biasa seperti itu. Ini mirip blokir tapi namanya penghentian sementara. Kalau di Undang-Undang 8 2010, penghentian sementara. Apakah kalau misalnya PPATK sudah melakukan itu, seperti tadi yang saya katakan Pak Yunus, apakah berarti rekening itu sudah masuk dalam kategori ada transaksi mencurigakan? Dia bisa sumbernya pertama dari bank tadi, sesuai dengan pasal 26, ada 3 alasan tadi, dipakai menampung hasil kejahatan, ada informasi yang tidak benar, atau ada hasil kejahatan yang memang lari ke situ. Nah, kalau itu misalnya bank menginformasikan ke PPATK, bisa PPATK memerintahkan dihentikan. Kalau dia tidak menghentikan sendiri, bank ya bisa memerintahkan untuk dihentikan ya. Atau tanpa ada informasi atau permintaan dari bank, bisa juga PPATK atas dasar analisisnya sendiri menentukan, oh ini ada indikasi hasil tidak pidana, dihentikan sementara. Seperti dalam kasusnya FPI waktu itu ya, kan menggunakan ketentuan yang kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Kemudian PPATK punya waktu 5 plus 15 hari, 20 hari menganalisis untuk mencari dari mana dan kemana, apakah ada indikasi ini hasil tindak pidana. Kalau ada diserahkan ke penyidik. Nah sekarang penyidik TPPU semua penyidik bisa penyidik TPPU, bukan hanya penyidik Polri, PPNS, penyidik TNI juga bisa. Nah kalau ini misalnya tindak pidananya apa misalnya ya, katakanlah dari korupsi, ya bisa ke polisi, bisa KPK, bisa kejaksaan. Kalau pidana asalnya itu kan, korupsi ya. Kan harus ditentukan dulu pidana asalnya, pidana pokoknya. Indikasi ya yang itu nanti penyidik, tapi indikasinya ketahuan ini karena tidak wajar misalnya dikaitkan dengan penghasilan yang bersangkutan, nggak wajar. Berarti mungkin ini ada korupsi. Ya penyidiknya kan ada 3 korupsi, ada KPK, ada untuk penyelenggaraan negara, ada kejaksaan dan kepolisian. Nah lalu dalam waktu sebulan si penyidik ini diberikan waktu untuk melakukan penyelidikan, untuk mencari bukti permulaan yang cukup ya, minimal 2 lah ya. Kalau memang ada bukti permulaan yang cukup, pasal 67 menyebutkan penyidik bisa langsung, tidak pakai lewat jaksa, langsung minta ke pengadilan negeri setempat supaya harta itu dirampas. Ya, kalau korupsi dirampas untuk negara, kalau kasus-kasus penipuan dirampas dikembalikan kepada yang berhak, korban misalnya. Ya itu tanpa menghukum pelakunya. Ini dalam bahasa hukum common law itu namanya non-conviction based asset forfeiture, merampas aset tanpa mempidanakan pelakunya. Kenapa nggak dipidana pelakunya? Bisa karena meninggal,
Kora buron, karena memang sakti nggak bisa dieksekusi seperti kasus presiden kita yang dulu gitu. Ya, jadi bisa dirampas aset itu tanpa menghukum pelaku bisa. Bisa langsung ya? Undang TPP bisa pasal 67 begitu. Dan NCB non conviction based asset forfeiture. Selama ini kan penyita itu menghukum pelaku dulu, Baru. salah dihukum dirampas barang bukti hasil kejahatan ya. Kalau ini enggak, walaupun orang yang meninggal, buron atau enggak bisa dituntut, aset hasil korupsi bisa dirampas untuk negara atas dasar putusan pengadilan ya. Udah tentu orang yang bertindak baik diberikan hak untuk mengajukan perlawanan ya, diberikan baik pada waktu permohonan diajukan ataupun pada waktu sidang. Misalnya contohnya udah ada beberapa kasus ya, misalnya kasus narkotika. Pernah gembong narkotik itu dikejar BNN Jawa Timur, dia lari, dia taruh asetnya di Batam, di bank juga. Lalu BNN minta ke Pengadilan Negeri Batam supaya dirampas untuk negara hasil narkotik. Dikabulkan seminggu. Pengadilan punya waktu seminggu untuk mengabulkan itu. Dalam kasus ini dikabulkan. Berarti tinggal minta penetapan dari pengadilan. Penetapan pengadilan ya. Oke. Dan cukup banyak dalam kasus-kasus bisnis email compromise, kasus-kasus peretasan email yang membelokkan rekening orang. Itu banyak juga terjadi sekarang. Jadi harusnya orang transfer ke A, masuknya ke B, karena emailnya termasuk accountnya diretas, dimain-mainkan, sehingga mirip sekali, sehingga belok uangnya. Belok. Nah itu sebagian dikejar dengan ini, walaupun orangnya buron tidak muncul, tapi asetnya saja dirampas atas dasar penetapan pengadilan, nanti dikembalikan kepada si korban bisa. Oke, saya ingin kembalikan lagi Pak Yunus. Ini supaya kita bisa mengerti lebih jauh ya. Berarti rekening tadi itu kemungkinan besar ada pemberitahuan dari bank ya ke PPATK yang menyangkut tadi rekeningnya almarhum Joshua, sehingga PPATK melakukan semacam pemblokiran itu. Bisa dua kemungkinan, bisa dari bank, bisa PPATK dengan berita-berita yang tersebar luas ini kan. PPATK bisa berinisiatif. Ya, bisa inisiatif bisa. Apakah bisa juga pemblokiran datang dari penyidik? Hanya bisa pemblokiran oleh penyidik ya. Kalau sudah melakukan penyidikan dia. Sudah ada tersangka, sudah pasal 71 Undang TPPU bisa dia blokir, cuma 30 hari aja kalau penyidik, tapi harus penyidikan dulu. Kalau ini tidak perlu penyidikan kalau ini, ya. Tidak perlu. Kalau polisi, penyidik harus penyidikan. Ya, harus ada tersangka baru bisa blokir itu. Jadi ada kemungkinan memang rekening ini atas inisiatif PPATK ya, karena adanya berita-berita. Kemungkinan ya, karena beritanya simpang siur ya, begitu banyak ya. Dan setiap yang menarik perhatian biasanya diperhatikan, didalami gitu. Didalami. Ya. Apalagi menyangkut tokoh dan jumlah yang diduga besar sekali gitu kan. Kalau menurut analisis Pak Yunus sebagai mantan ketua PPATK, apa memang ada kemungkinan ke arah sana bahwa ada uang-uang gelap yang tiba-tiba dimasukkan ke rekening Joshua sehingga PPATK cepat mengantisipasi itu untuk melihat apakah isu itu betul apa enggak? Bisa saja rekening-rekening ajudan dipakai oleh komandannya, bisa sekali ya. Dan untuk kepentingan si bos bisa, atau juga kepentingan yang lain-lain bersama. Dan sumbernya bisa tidak sah, bisa sekali, karena itu pasti di luar dan jauh lebih besar dari income si bos atau si ajudan ya. Biasa salah satu teknik cuci uang itu meminjam atau menggunakan rekening orang lain, KTP orang lain, rekening orang lain. Ini yang namanya third party money laundering sebenarnya, pihak ketiga dipakai gitu. Kenapa lewat rekening? Ya memang yang paling mudah menampung, memindahkan, mengirim itu lewat rekening sebenarnya. Tapi lewat rekening juga mudah pula kita menelusuri sebenarnya hasil kejahatan itu ya. Dan di Indonesia yang paling tinggi masih korupsi, narkotik, rupanya masih tinggi sekali, paling tinggi ya. Jadi tidak pernah habis tuh. Ini yang disebut gatekeeper ya kalau dalam. Ya, pihak ketiga itu bisa disebut gatekeeper yang membantu si bos untuk melakukan menyembunyikan cuci hasil kejahatan itu. Ya. Di Indonesia masih banyak, jangan khawatir. Korupsi kita bukan makin membaik, makin memburuk Pak. Jadi mohon maaf. Corruption perception index kita masih di angka 38. Sementara Timor Leste udah 41. Negara yang kemarin sore bisa mengalahkan kita gitu. Berarti kita semakin buruk Pak. Semakin buruk dari sudut ya, corruption perception itu jelas semakin buruk ya. Korupsi dari Sabang sampai Merauke, dari TK sampai perguruan tinggi,
dari Papua, Lukas Embai. Iya ya. Jadi di mana-mana itu. Ya. Sekolah pun udah banyak. Sampai rektor-rektor pun udah ikut bermain ya. Politisi, penegak hukum, judiciary corruption sangat-sangat menarik. Hakim agung bisa 2 terkena. Ya, Belum lagi penegak hukum yang lain, polisi. Ya. Itu banyak sekali. Itu menunjukkan bahwa bukan hanya political corruption yang besar di sini. Judiciary corruption juga cukup besar, bureaucratic corruption besar. Sehingga investor kalau lihat Indonesia ini, wow ini kan kurang menjamin kepastian hukum, ada high cost ekonomi di sini. Ya. Sehingga investor kalau dibilang nggak tertarik, bisa nggak tertarik. Jadi kalau ada seorang menteri bilang OTT mengganggu investor, itu terbalik justru, salah besar. Ya. Terbalik paradigmanya. Ya, terbalik. Pak Yunus, ini kan rekening Joshua itu kan diduga menampung. Ini kan baru diduga menampung dari hasil-hasil kejahatan. Seperti yang kita baca, ada dugaan konsorsium 303 judi online. Apakah kemungkinan itu memang bisa terjadi? Judi-judi online itu. Ya, kalau ini mungkin bisa menampung uang-uang dari bosnya ya, yang dipakai untuk yang bersangkutan atau yang bosnya sendiri ya. Kalau 303 ini, kalau yang pernah saya alami itu memang ada yang saya tahu tuh, ada. Cuman kita nggak pernah tahu siapa yang ngelola rekening siapa tuh, belum ketahuan, belum terbuka. Kemarin baru disebut jaringannya sekian macam ya. Tapi di mana uang itu, siapa yang pegang, atas nama siapa, itu belum terbuka. Kalau saya memang menyarankan mungkin presiden membuat tim independen, bukan hanya melibatkan polisi, tapi juga pihak luar, sehingga dibuat transparan, dibuka apa adanya, sehingga tidak menjadi desas-desus yang tidak berkesudahan gitu. Ya. Karena dulu saya pernah punya teman Jenderal Bintang 2, dia pernah pergi ke luar negeri, karena dia nggak jadi Kapolda di Sumatera Utara, sebagai hadiah hiburan, udah yuk jalan-jalan keluar lah. Itu di mana? Nggak ada duit Pak. Oh ada. Saya tanya, dari mana Pak duitnya? Dari 303. Terus saya bilang, Pak, boleh nggak saya tahu siapa orangnya? Waduh, jangan Pak, bahaya. Nggak pernah dikasih tahu siapa orangnya dan di mana ditaruh. Tapi kalau ada, saya merasakan dari jawaban teman itu, Sang Jenderal Bintang 2 itu ya pasti ada. Itu fakta Pak Yunus ya? Pak Yunus pernah dengarkan ya? Pengakuan seorang Jenderal Bintang 2 ya. Jadi berarti ketika Pak Yunus melihat desas-desus tentang judi online yang berkaitan dengan kasus ini, Pak Yunus tidak kaget lagi ya? Nggak kaget, karena 303 itu di sini pidana, di luar kan oke. Di sini pidana tapi dipelihara. Ya, tetap hidup ya. Dan ada dari teman Jenderal tadi bilang dia bisa keluar kemana-mana, biaya dari situ. Cuman saya minta siapa yang pegang, ditaruh di mana, nggak pernah dikasih tahu gitu. Tapi apakah memang jumlahnya itu besar banget itu dari bisnis itu? Saya sendiri tidak tahu persis ya. Cuman kalau diduga dari banyak bandar, berbagai sumber, kemungkinan akumulasinya sih besar ya, kemungkinan. Cukup besar ya. Jadi kalau menurut saran Pak Yunus sebagai mantan Ketua PPATK, sebaiknya Presiden membuat semacam tim pencari fakta ya, untuk menelusuri. Ya, mencari fakta untuk memperbaiki, karena harus diperbaiki dari basic sekali kalau untuk polisian saya lihat ya. Karena menyangkut hal-hal yang mendasar, menyangkut mereka-mereka yang pegang posisi-posisi kunci, sehingga perbaikannya benar-benar reformasi dan tuntas. Mungkin mirip-mirip dengan di Filipina, disuruh mundur sekian banyak gitu karena semua terkait mafia narkotik gitu. Iya, betul. Di sini ya terkait dengan bukan hanya narkotik tapi juga perjudian. Ataupun korupsi dan lain-lain gitu ya. Pak Yunus, ini ada lagi yang menarik dari kasus Joshua. Itu kan dalam persidangan atau yang kita baca juga bahwa pernah si Ricky Rizal itu mengambil ya duit dari rekening Joshua sekitar kurang lebih 200 juta. Itu dengan mudah dia mengambil, dia mengakses rekening orang yang bukan atas nama dirinya. Apakah di dalam dunia perbankan itu dengan mudah dilakukan hal begitu tanpa sepengetahuan ahli waris? Selama misalnya kartu ATM dipegang oleh orang lain atau mobile bankingnya ada ya, kemudian passwordnya ataupun hal-hal yang terkait dengan penggunaan mobil diberikan kepada orang yang lain, dia bisa pakai. Jadi kalau misalnya sesama
eh, BRI saja misalnya ya. Kalau orang memindahkan uang 50-100 juta masih bisa, hanya lewat mobile banking saja. Kalau banknya sama, kalau banknya berbeda jumlahnya mungkin lebih rendah ya. Itu bisa terjadi. Dan itu juga menunjukkan bahwa uang sekian ratus juta itu sebenarnya bukan uang almarhum kalau menurut saya. Karena mengingat posisi ajudan kan tidak terlalu besar gajinya. sekali gajinya. Bisa uang nganggur sekian tuh berarti kan cukup besar, ada sumber yang tidak sah, sumber dari orang lain uang itu ya. Kalau misalnya ini dipakai untuk menampung katakanlah judi online 303 bisa-bisa saja. Tapi kalau untuk 303 terlalu kecil jumlah itu. Kalau cuma 300 itu. Nah, dan si Ricky itu tidak boleh mengambil mendebet rekening orang atas nama orang lain, itu bisa masuk penggelapan itu. Jadi Ricky Rizalnya sebenarnya nggak boleh melakukan Nggak boleh dia lakukan, karena yang berhak melakukan itu hanya pemilik rekening dan ahli waris. atau ahli warisnya. Setelah ketahuan dia bawa menggunakan ATM atau mobile banking, dia nggak bisa itu, karena dia tidak berhak, dia bukan pemilik rekening itu gitu. Nah, cuman karena aturan di antara mereka para ajudan dan bosnya mungkin udah ada kesepakatan seperti itu, passwordnya diberikan oleh siapa saja ajudan misalnya atau bos itu, semuanya bisa pakai, ya itu kesepakatan mereka itu berlaku. Padahal sesuai dengan SOP bank nggak boleh. Kalau bank tahu, bank bisa menolak untuk transaksi-transaksi yang seperti itu. Itu kan kalau kita lihat Pak Yunus ya, soal pengambil alihan sejumlah uang lewat rekening itu kan ada dua bentuknya ya. Pemindahan bukuan, terus kemudian pengambilan tunai. Oke. Biasa kalau dalam jumlah besar, maka orang akan melakukan pemindahan bukuan ya, untuk mengambil itu. Tapi kalau dalam jumlah kecil, itu kan bisa diambil tarik tunai seperti tadi yang Pak Yunus katakan. Misalnya dia bisa ambil lewat ATM, ya, kartu apa dan lain sebagainya. Bisa nggak misalnya ketika sebelum Joshua, katakanlah sudah ribut-ribut baru meninggal Joshua, bisa nggak seseorang itu mengambil uang dalam yang jumlah cukup besar, ini bukan dalam arti tunai, karena kan besar ini, melakukan pemindahan bukuan langsung tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, karena yang bersangkutan kan sudah meninggal ya, tanpa sepengetahuan juga ahli waris, untuk segera mengambil alih duit itu. Bisa nggak dia lakukan itu? Bisa saja, sepanjang tadi kartu ATM-nya ataupun mobile banking-nya ataupun internet bankingnya, fasilitas itu diberikan kepada sesama ajudan, bisa-bisa saja. Di mana alat itu dipegang untuk melakukan transaksi, bisa dilakukan transaksi. Ya, walaupun dia tidak berhak. Jadi misalnya saya punya mobile banking, saya kasih istri saya pakai, bisa dia pindahkan. Saya kasih anak saya, bisa. Ajudan gitu juga. Mungkin atas nama Joshua, tapi ada kesepakatan di antara para ajudan, bisa dipakai oleh ajudan lainnya misalnya. Ya, jadi bisa aja itu. Ya. Tapi kan itu kalau dalam jumlah kecil mobile banking, Pak Yunus. Kalau misalnya dalam jumlah ratusan miliar, apakah masih bisa menggunakan mobile banking? Dia enggak, paling saya kira tergantung jenis dari dia masuk priority customer atau bukan. Oke. Kalau dia nasabah priority customer bisa besar sekali ya. Kalau nasabah biasa ya 100 juta masih bisa lewat mobile ya. Kalau lewat ATM sudah tentu ada batasnya ya. Paling 10 juta sekali narik ya. Jadi besar enggaknya itu pertama ya tergantung dia masuk jenis nasabah apa. Kalau nasabah preferred atau priority customer bisa besar transaksi yang dilakukan dengan ATM-nya ataupun dengan mobile banking-nya bisa. Ada batas yang lebih tinggi gitu untuk nasabah-nasabah inti, nasabah-nasabah penting itu. Nah, kita nggak tahu dia masuk nasabah yang mana. Oke, kalau kita berandai-andai batas maksimal ya, yang katakanlah dia masuk dalam kategori tadi kelas yang di atas, bisa nggak dia bisa melakukan itu dalam jumlah misalnya 10 miliar? Ya mungkin bisa berkali-kali ya. Bisa jumlahnya besar, kalau nasabah inti itu bisa besar. Tapi kalau jumlah sangat besar ya mungkin berkali-kali dia bisa lakukan gitu. Karena kan kenapa saya tanyakan ini sampai ini, saya sedang membayangkan kalau memang betul, tapi ini kan desas-desus, misalnya ada uang sejumlah kurang lebih 100 triliun. Saya pikir gimana caranya dia melakukan mengambil ya, kalau
lewat misalnya tunai, Tunai sih nggak ATM, bisa. nggak mungkin. Iya. Jadi pasti pemindahan bukuan. Pindah bukuan itu dan terlalu besar juga. Terlalu untuk besar, membayar. makanya Iya, iya. kan agak sulit nih menurut saya kalau misalnya bukan yang bersangkutan, atau tetap bisa. Sepanjang alat itu PIN-nya, password-nya dikasih orang lain, bisa-bisa saja. Bisa-bisa Ya, kartu ATM saya, mobile banking saya dipakai orang lain atas izin saya, bisa terjadi. Walaupun menyalahi aturan bank misalnya. Tapi kalau jumlah yang ratusan triliun tidak akan terjadi, terlalu besar. Dan untuk ini kan jumlah outstanding balance-nya tidak seperti itu. Itu hanya maksimum yang dimungkinkan diblokir dalam rekening itu gitu. Oke, kalau begitu, kalau misalnya tadi seperti yang tadi saya tanyakan, apakah memang PPATK bisa melihat? Kita berandai-andai saja bahwa ketika dia melakukan pemblokiran itu ya, sehingga dia kasih kode itu yang tadi menurut orang tua Joshua melihat bahwa ada hampir uang 100 triliun. Saya coba membayangkan sebuah peristiwa begini. Katakanlah ada duit sejumlah itu. Tapi pada saat sebelum dilakukan pemblokiran, ya, itu tiba-tiba ditarik, diambil alih ya. Enggak, kalau jumlah besar itu tidak ada ya, apalagi tunai ya, nggak ada penagih tunai sebesar itu. Nggak bisa ya. Kalau bank tidak terlalu besar pun bisa jatuh bank. Oke. Terlalu besar jumlah itu. Itu hanya plafon yang dimungkinkan diblokir seperti itu, tapi uangnya tidak sebesar itu sebenarnya. Nggak sebesar itu ya. Iya, iya. Tapi apakah PPATK bisa melihat sebelum dia melakukan pemblokiran itu ya, bahwa dia memang pernah melihat di rekening yang bersangkutan sejumlah uang sehingga dia melakukan pemblokiran. Jadi dia mengetahui bahwa sebelum dia melakukan pemblokiran memang ada dana yang sudah ditarik sebelum pemblokiran. Ya, PPATK bisa memeriksa langsung, bisa meminta juga bisa. Oke. Tapi PPATK tidak mengetahui secara online, tidak ya. Oh, dia nggak bisa lihat ya? Nggak bisa online, tapi dia minta bisa, dia datang ke bank minta bisa, periksa bisa itu. Ya, tidak ada rahasia bank untuk PPATK ya. Oke, jadi berarti sebenarnya PPATK bisa melihat itu ya? Bisa, Ketika ya. misalnya rekening Joshua nih, dia blokir misalnya tanggal 2, terus Ya. dia datang ke bank bilang, bisa nggak aku lihat sebelum tanggal 2, jangan sampai sebelum dia blokir sudah ada penarikan, baik itu pemindahan bukuan atau penarikan tunai, bisa nggak itu? Oh, bisa sekali. Ya. Bisa langsung periksa, bisa Ya. bisa minta sebelumnya, bisa juga, bisa tuh. Jadi nggak ada rahasia bank sebenarnya. Undang-undang PPATK, Undang-Undang 8 2010 ya, TPPU di pasal 45 tidak ada rahasia bank Tidak rahasia bank. dalam rangka pelaksanaan tugas PPATK. Iya, kenapa saya tanyakan ini Pak Yunus? Karena menurut saya ini penting kan untuk menelusuri desas-desus ini. Ya. Dan memang kalau misalnya ada tindak pidana kejahatan di dalamnya terhadap transaksi itu kan bisa masuk kepada TPPU-nya kan? Ya, kalau aset itu diubah bentuknya ya, conversion, dipindahkan, Ya. dilakukan berbagai macam transaksi, bisa jadi cuci uang, melanggar pasal 3 Undang-Undang 8 2010 ya, bisa. Oke, Pak Yunus, saya mau tanya, apa sih modus-modus yang selama ini ketika Pak Yunus di PPATK, modus-modus kejahatan perbankan itu yang paling banyak terjadi di Indonesia? Kalau cuci uang ya, Iya. cuci uang tuh kan ada penelitian dari Egmont Group ya, perkumpulan PPATK sedunia itu, dia kumpulkan di seluruh dunia, Iya. termasuk Indonesia ya. Jadi ada 5 modus utama ya untuk cuci uang tuh. Pertama yang namanya concealment within business structure, sembunyi di balik korporasi yang dikendalikan. Oke, Seperti dalam kasus IKTP, kasus Hambalang itu kan pakai perusahaan semua. iya, Di Hambalang malah Mr. N itu dia punya perusahaan 160-an lah. Iya, Tapi betul. di Hambalang dia pakai sekitar 30 sekian betul. lah. Dia sebagai beneficial owner yang mengendalikan perusahaan-perusahaan ini. Dalam kasus IKTP gitu ya, mantan ketua DPR kita pakai perusahaan controlling Oke. perusahaan. Ini modus yang utama. Modus. Yang kedua, modusnya yang namanya misuse of legitimate business. Menyalahgunakan korporasi atau kegiatan usaha orang lain yang sah. Dia numpang gitu. Oke. Ya, numpang. Ini disebut juga kuko smarfing ya. Kuko smart itu burung pelatuk yang suka bertelur di sarang burung lain. Untuk burung lain cari makan digeser ya, taruh telurnya sendiri gitu. Contohnya misalnya dulu pernah mafia narkotika di Hong Kong membantu TKI kita kirim uang ke Malang. Oke. Di Hong Kong kan banyak TKI dari Jawa Timur. Oke. Jadi
yang dikirim tuh uang narkotik sebenarnya. Mafia Hongkong kirim ke mafia narkotik di Malang. Tapi seolah-olah uang TKI, dari TKI ke ibunya, orang tuanya di Malang. Oke. Itu menumpang. 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 Seolah-olah ini uang sah padahal uang narkotik. Oke. Yang ketiga, exploiting international jurisdiction issues ya. Oke. Memanfaatkan kemudahan-kemudahan di negara lain dalam berjudi, rahasia bank, dalam perpajakan, dalam mendirikan perusahaan. Seperti ada salah satu gubernur kita datang ke negara tetangga, di sini kan nggak boleh judi, dia belagak main judi di situ. Setor, bohong-bohongan main, terus tarik uangnya, seolah-olah uangnya uang menang judi, padahal uang hasil korupsi. Oh, itu modus ya? Itu modus, namanya offshore conversion atau exploiting international jurisdiction issues. Atau Panama Paper, Pandora Paper, Paradise Paper. Sebagian orang-orang kita kan, pejabat kita punya perusahaan di situ. Oh. Biasanya perusahaan kalau dengan di luar tuh biasa ada maksudnya. Bisa dalam rangka transfer pricing, dalam rangka tax evasion, bisa juga menyembunyikan asal-usul harta yang berasal dari pidana, bisa juga menghindari pajak dan lain sebagainya. Itu mereka dirikan perusahaan-perusahaan di luar, bisa di Panama, bisa di British Virgin Island ya, untuk menyandang dana-dana hasil pidana ataupun atas hasil tax evasion. Ini modus yang ketiga. Oke. Yang keempat, menggunakan identitas atau dokumen palsu. Di Indonesia kan banyak sekali dokumen palsu ya. Bahkan pernah terjadi di Bekasi, mereka nikah setelah setahun baru ketahuan dua-dua sesama jenis. Itu karena pemalsuan dokumen. Kok aneh, baru setahun baru ketahuan dua-dua laki-laki gitu. Iya. Tapi kejadian di Indonesia itu. Dalam banyak kasus kita temukan uang itu menggunakan identitas orang lain, identitas palsu. Buka rekening, beli mobil, beli rumah atas nama orang lain, ataupun pakai dokumen-dokumen palsu. Itu banyak terjadi ya. Banyak laporan kami terkait itu, di mana si pelaku identitasnya banyak sekali, lebih dari satu. Dulu waktu salah satu fiskus yang terkenal kita bongkar safe depositnya bersama penyidik di Kelapa Gading, dia taruh uang tunai, emas, ada US dollar, Singapura dollar. Dia ini orang punya 3 KTP. KTP sebagai pengusaha pom bensin, sebagai konsultan, sebagai pegawai negeri gitu. Dan dia juga yang melakukan modus yang kelima, yaitu menggunakan aset-aset tanpa nama. Aset tanpa nama itu uang misalnya, emas, perhiasan, bahan-bahan baku, itu nggak ada namanya. Uang di dompet kita kan nggak ketahuan dari mana uang ini, nggak ada catatan, nggak ada paper trail, nggak ada namanya. Ini namanya aset tanpa nama. Kenapa di Indonesia banyak orang menyuap dengan tunai? Karena kalau tunai itu terputus jejaknya, tidak ada paper trail karena dia aset tanpa nama. Susah kita melacak kecuali tertangkap tangan. Kita tahu dari mana dia ngambil atau kemana dia setor, gitu. Nah ini modus kelima ini untuk Indonesia masih cukup tinggi, seperti dalam kasus-kasus ada hakim agung yang jadi tersangka bersama pengacara dan anak buahnya segala macam. Itu kan tunai semua itu. Tunai semua itu. Nah, tunai ini salah satu kelemahan sistem anti pencucian uang adalah kalau transaksi itu tunai. Karena tunai itu anonymous asset type. Tipe aset yang tidak ada namanya, tidak ada jejaknya, tidak ada paper trailnya. Jadi kalau orang udah sering transaksi tunai, kita harus curiga. Oh ini kayak gembong narkotik. Narkotik itu biasanya tunai. Kalau orang sering tunai saja, kita harus curiga. Makanya kita mengusulkan RUU pembatasan transaksi tunai. Oke. Kita kasih ke DPR udah bertahun-tahun, sama dengan undang perampasan aset-aset kejahatan. Tapi DPR karena nggak sesuai dengan kepentingan mereka tidak mau bahas itu. Sampai sekarang belum dibahas. Jadi itu Pak Yunus sudah lama sampaikan ke DPR. Wow, ya? udah lama tuh. Padahal kita batasi 100 juta oke lah tunai, tapi di atas itu pakai sistem gitu. Ya. Jadi permainan-permainan tadi, korupsi segala macam, pemindah bukuan, lewat rekening bisa dibatasi. Dan ada efisiensi dalam perekonomian, dalam mencetak uang, mengedarkan, yang biaya triliunan. Kita kan dari Sabang sampai Merauke, bayangkan, uang harus diedarkan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Christmas, harus ada uang rupiah yang disediakan oleh BI. Itu biayanya besar sekali, mencetak, mengedarkan itu besar sekali. Padahal kalau uang itu ditaruh di bank kan bermanfaat buat perekonomian, bisa dipinjamkan. Nah tapi teman-teman
politisi ini curiga, jangan-jangan dia mau kejar uang saya nih. Sehingga dia udah takut sendiri gitu. Jadi dia nggak takut mau, karena kesalahan sendiri. jadi dia nggak mau sahkan ya, nggak mau buat bahkan. Wah, nggak dibahas, belum masuk prioritas sama sekali ini. Dikesampingkan. Padahal waktu peluncuran di PPATK, Bambang Susatyo sebagai Ketua DPR bilang, ya akan kita bahas segera. Nah, itu Ini politisi. bagus, pasti. Bagus. Ternyata nggak pernah. Ternyata nggak pernah, karena kepentingannya tidak sama. Politisi kan berpikirnya kepentingan, Pak. Bukan kepentingan nasional, tapi kepentingan partai atau dia sendiri gitu. Jadi itu tadi modus-modus ya, Pak. Modus utama, nah modus lain terus berkembang. Berkembang. Sehingga dalam pasal 3 disebutkan perbuatan lain. Ya, macam-macam, bisa transaksinya berputar, beli barang-barang mewah, bisa mencampur dalam satu perusahaan namanya mingling ya. Halal haram dicampur gitu. Sehingga tersamar gitu. Sehingga susah menyitanya. Kebanyakan para pejabat negara yang diadili itu selalu bilang saya punya usaha. Usaha pom bensin, usaha burung walet, usaha peternakan, seperti Bupati Subang peternakan sapi misalnya, ada burung walet misalnya seperti Sekjen Ema itu burung walet dia bilang, ya untuk cover up, soalnya dia berasal dari sumber yang sah, padahal tidak, seringkali justru tercampur halal haram itu pada perusahaan-perusahaan itu. Gitu. Inilah cuci uang yang sebenarnya juga comingling ini begitu mencampur halal haram. Ya, tapi lebih halus ya. Lebih halus ya. Oke, Pak Yunus tadi itu Pandora Papers, Panama Papers, modus-modusnya. Kemudian tadi misalnya seorang gubernur yang berjudi di satu negara, itu kan salah satu modus agar tidak ketahuan ya. Ini menarik nih, karena Pak Yunus bilang gubernur, ini kan Lukas MB juga, ini kan disinyalir ya, ini masalah TPP. Apakah kalau menurut Pak Yunus, KPK harus segera menindaklanjuti itu? Ya harus segera, karena memang udah, kalau Lukas MB dalam bahasa cuci uang namanya politically exposed person ya, PEP, politically exposed person. Orang yang secara politik memang udah dikenal, prominent people ya. Ya harus segera, apalagi penyelenggara negara Pak. Dan kalau cari uang judi dia gampang. Kita ada MOU sama Singapura. Singapura kasino tuh reporting parties, harus melapor ke STRO namanya, Suspicious Transaction Report Office di bawah kepolisian Singapura. PPATK bisa minta, kita ada MOU. Di sini memang judi dilarang, nggak ada laporan. Tapi di Singapura, Malaysia judi boleh di tempat tertentu dan ada laporannya siapa yang berjudi, ada itu. Minta di PPATK-nya Singapura atau Malaysia, ada itu laporannya itu. Oh, jadi sebenarnya kalau KPK punya goodwill, dia bisa minta bantuan PPATK ya? Bisa. Kemudian PPATK minta ke sana, dia harus berikan. Karena kalau dia tidak berikan, misalnya Singapura, Malaysia ataupun Amerika, Las Vegas, dia akan dipermasalahkan, bisa dikeluarkan dari grup ya, Egmont Group tadi, perkumpulan PPATK sedunia itu. Ya. Jadi itu bentuk kerjasamanya ya Pak ya? Harus dia membuka data itu ya? Harus, kewajiban bertukar informasi itu harus ya. Itu salah satu syarat menjadi anggota Egmont Group itu begitu. Singapura, Amerika ada di grup itu ya? Ada semua mereka, ada 160 sekian negara. Kita sejak 2004 jadi anggota itu waktu saya masih di PPATK. Memang kita prioritas ke sana dulu. Bukan jadi anggota FATF, karena yang penting menegakkan hukum dulu gitu. Kalau FATF ini ya buat keren-kerenan sebagai standar setter boleh lah gitu. Oke Pak Yunus, ini luar biasa yang Pak Yunus sampaikan kepada kita semua. Masyarakat bisa teredukasi dan terinformasi ya, bahwa apa sih itu sebenarnya tindak pidana pencucian uang, bagaimana modusnya dan bagaimana mengantisipasinya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Yunus atas pencerahannya. Ya, makasih. Penonton channel Abraham Samad Speak Up, sampai jumpa di episode berikutnya.